Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita bertemu kembali dalam pengawasan berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini kita memantau SD 011 di Hutapuli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. B. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menunjang tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkiblat pada kepentingan publik. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Bahwa berdasarkan pertimbangan banyak kaca-kaca yang sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Sekolah ataupun lembaga pendidikan dasar negeri adalah merupakan lembaga publik yang sewaktu-waktu bisa kami awasi, bisa kami informasikan, bisa kami laporkan. Dalam Undang-Undang Informasi Keterbukaan Informasi Publik pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, disajikan dalam bentuk berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sekolah dasar negeri adalah merupakan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja negara daerah atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis, standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non-legislasi. banyak yang bolong, Bu, ya. Untuk itu, kami sebagai awak media, sebagai jurnalis, sebagai lembaga-lembaga baik LSM, baik lembaga independen, benar-benar akan mengawasi anggaran pemerintah yang ada di sekolah yang disebut dengan biaya operasional sekolah. Kami mengawasi. Sebagaimana pengawasan kami mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen pendidikan. Pengawasan tidak hanya memeriksa apakah aktivitas berjalan sesuai rencana, serta memanfaatkan pengetahuan untuk mengadakan perbaikan demi pencapaian tujuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sehingga wajib
memberi layanan pendidikan terhadap semua peserta didik di tingkat sekolah dasar dengan adanya program BOS, Program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS untuk SD seluruh Indonesia telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Pengembangan program Bantuan Operasional Sekolah BOS SD secara keseluruhan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan dengan menandai wajib belajar berkualitas tinggi selama 9 tahun dan mempercepat terwujudnya standar pelayanan minimum SPM di sekolah-sekolah yang kurang memadai. Dengan adanya SPM dapat memenuhi standar nasional pendidikan bagi sekolah yang telah memenuhi SPM. Dana BOS perlu dikelola secara relevan dan efektif, yaitu dengan tujuan yang direncanakan semula benar-benar dicapai untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua kalangan masyarakat. Adapun dana BOS SD mempunyai tujuan: 1. Meniadakan pungutan bagi sekolah dasar, meniadakan pungutan bagi seluruh peserta didik negeri terhadap biaya operasional sekolah, meniadakan pungutan bagi seluruh peserta didik negeri yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi dalam bentuk apapun, untuk meringankan beban biaya operasional bagi seluruh peserta didik di sekolah negeri. Jadi guru, Pak. Kami mendapati di beberapa sekolah Belum pernah diisi ya. Sejak pada Bapak menjadi guru sini. papan informasi rincian anggaran BOS tidak dirincikan.